Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan latihan soal tentang ikatan kimia yang kemarin saya beri ya. Langsung saja. Nah, kemarin itu soal yang pertama itu ada SO2. Gimana cara membuatnya? Saya pakai warna kuning ya. Jadi pertama-tama kalau untuk membentuk ikatan struktur dari senyawa seperti ini, kalian harus mengetahui yang pertama adalah ini ya, elektron valensi masing-masing. Di situ ada S, itu elektron valensinya itu kita tahu kemarin berapa? 6 ya, karena dia golongan 6A ya kan. Terus ini elektron valensi EV. Terus elektron valensi dari O juga sama, dia 6 ya kan, karena sama-sama golongan 6A. Nah, selanjutnya kita tulis deh. Kalau misalkan di sini kan S-nya 1, terus O-nya 2. Nah, ketika unsur ini ada 1 dan 2, yang 1 itu diapit deh. Jadi kita nulisnya tuh S-nya di tengah gini. Nah, terus diapit oleh si O. O-nya saya pakai putih. Oh gini ya. Oke, seperti ini. Nah, terus langkah selanjutnya bagaimana? Kita hitung elektron valensinya. Elektron valensi ini kan nantinya kita bisa buat struktur Lewis ya kan. Berarti di sini ada 6. Kita orek-orekan dulu aja nggak apa-apa. O itu ada 6. Oke, kita tulis pakai X boleh, pakai silang ya. Atau pakai titik juga boleh. Seperti ini. Nah, terus ini juga boleh. 1, 2, 3. Ngasal aja nggak apa-apa deh. Kamu ngarang dulu. Pokoknya totalnya 6 gini ya. 6. Nah, terus S-nya kita coba. S-nya di sini saya taruh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana nih 5, 6-nya? Bentar, saya hapus dulu. Oke. 5, 6. Oke. Sudah 6 ya, udah sama-sama 6. Nah, sekarang kita coba deh. Yang pertama, kita fokus ke kestabilan mereka. Ingat, kalau misalkan seperti ini, kita harus tetap memakai kaidah oktet duplet. Kita lihat di sini si S ini kan udah 6. Dia itu cukup membutuhkan 2 elektron saja untuk menjadi oktet. Berarti kalau misalkan kayak gini, dia mintanya ke sini aja nggak apa-apa. Ini ya, terlalu lebar. Pokoknya kita fokusnya ke S dulu ya, nggak usah ke mana-mana dulu. Nah, ini terus minta 2 elektron dari sini. Nah, oke, totalnya sudah 8. Udah oktet nih. Oke, lanjut kita ke yang O-nya. Oh, di sini tadi udah 6. Nah, karena 6 berarti dia minta 2 dong. Oke, sama seperti tadi. Oke, nah ini sama-sama 8 udah oktet. Nah, terus ini gimana nih? Ini gimana? Nah, di sini kita lihat dulu elektron di sini. Dia itu kalau misalkan saya seperti ini, saya minta ke sini 2, dia butuh 2 kan? Ya kan? Berarti kalau seperti ini kita harus pindahkan dulu deh elektronnya, elektron si O-nya, jangan di sini gitu. Kalau misalkan dia di sini, nanti hitungannya si S ini bisa ngambil sini. Jadi kita harus pindahin dulu deh, biar nggak diambil sama si S gitu, biar nggak ya mengganggu lah gitu. Oke, setelah itu kita ganti dulu di sini, elektronnya kita pindah ke sini. Nah, ini kan sama-sama 6 nih, ya kan? Udah 6. Terus kita minta 2 dari si S gitu, seperti ini. Nah, ingat gak kemarin yang kita pelajari tentang elektron yang dipakai bersama? Jadi kalau misalkan yang tadi, yang ini, dia itu bisa dikatakan sebagai ikatan kovalen. Bukan yang ini sih, sorry, harusnya yang di sini.
yang di sini ya, ini ya, antara dua ini namanya ikatan kovalen apa? Karena ada 4 di sini, ini satu pasang, berarti ikatan kovalen rangkap, iya, rangkap 2. Oke, terus nah yang di sini ini yang dinamakan sebagai ikatan kovalen apa? Kovalen koordinasi ya. Karena elektronnya dipakai bersama gitu. Nah terus Bu, ini nanti gambarnya kayak gimana kalau misalkan mau yang gandeng-gandeng itu? Ya gampang, tinggal bikin kayak gini aja. Saya pakai warna apa ya? Warna hijau deh, biar beda ya. Jadi gambarnya itu ya udah gini. S di tengah, O, nah ininya tuh rangkap 2 gini, tapi di sini tuh koordinasi, jadi panah gitu ya, gambarnya seperti ini. Oke, untuk yang SO2 udah paham ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ada BeCl2. Jadi kalau Be itu kita tahu dia itu golongan berapa? Elektron valensi Be. Be itu dia golongan 2A, ya kan? Berarti dia ini adalah logam dengan elektron valensinya 2 ya. Nah, kalau misalkan dia logam, ingat kalau logam berarti dia itu akan menjadi muatan positif, ya kan? Terus lanjut, elektron valensi dari si Cl itu kan 17 ya. 17 dia itu di golongan berapa itu? Golongan 7A. Kalau 7A berarti ya udah tinggal nulis di sini 7 gitu kan elektron valensinya. Karena dia itu golongan 7A, berarti si Cl ini udah masuk ke non logam. Nah, kalau non logam apa? Iya, dia jadi muatan negatif gitu ya. Kalau ini tadi muatan plusnya Be2+, ya kan? Be2+, kalau yang ini jadi Cl-, gini ya. Nah, sekarang kita disuruh bikin struktur Lewisnya, Dek. Ya udah, kita gambar aja. Ingat, BeCl2, Be-nya 1, Cl-nya 2. Berarti Be-nya yang di tengah. Gini ya. Nah, Be itu katanya kan punya 2 elektron nih. Punya 2 elektron, kita tulis aja. Gini ceritanya. Nah, gini. Terus siapa namanya? Si Cl dia tuh punya 7, ya kan? Cl 1 2 3 4 5 6 7. Ini kan. Terus lagi 1 2 belum. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, gini ya ceritanya. Nah, si Cl ini mau ketemu sama si Be, ya kan? Jadinya bagaimana? Ingat, kalau misalkan di sini positif 2, berarti dia akan melepaskan elektron, ya. Dia itu akan dilepas elektronnya nih, 2 elektronnya kemana? Ya ke sini, gitu. Ke si Cl yang membutuhkan 1 elektron saja. Jadi bagaimana Bu gambarnya? Ya udah, ceritanya si Be ini akan kehilangan 2 elektron dan dia itu akan diberikan ke si Cl masing-masing 1 gini. Ya. Nah, terus Be ini akhirnya apa? Dia bermuatan 2+, ya kan? Dia karena kehilangan 2 elektron, jadi dia muatannya 2+. Nah, terus si Cl ini kan ceritanya udah dapat nih, udah dapat 1 elektron tambahan dari Be. Ya udah, berarti akhirnya dia itu menjadi bermuatan negatif 1, betul gini. Nggak perlu nulis satunya ya, langsung negatif gini aja. Nah, jadi seperti ini strukturnya. Itu, paham ya? Paham dong. Udah, lanjut ya. Oh, benar. Karena dia itu kan tadi ada positif, ada negatif, berarti jelas dia itu termasuk ikatan ion. Oke. Lanjut. Nah, sekarang ada N2H4. Di pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan kalau semisal si nitrogen
si N ini dia itu memiliki elektron valensi berapa? Iya, 5, ya kan? Nah, karena dia itu memiliki 5 elektron, ketika dia bertemu dengan sesamanya, bertemu dengan si N juga, otomatis dia akan memaksimalkan ikatan yang terbentuk, Dek. Jadi, kalau saya langsung nulis ya, N, ingat kemarin, jadi nulisnya di sini tuh 3, Dek. Nah, karena dia itu 5, boleh di sini boleh. Jadi di sini juga. Nah, gini ya. Sama-sama 3. Nah, 3 ini maksudnya apa? Mereka itu akan gandeng, Dek. Gandeng menjadi rangkap 3. Jerat gini. Ya, seperti yang kemarin saya contohkan. Ini juga ada 2 elektron. Nah, terus sisanya ada H4. Ingat, elektron valensi dari H atau hidrogen itu kan 1. Ya udah, berarti karena dia akan menggandeng satu-satu agar duplet, ya kan? Agar duplet kan 2. Jadinya dia itu ini masuk ke minta ke elektron sini, Dek. Nah, ini saya gambarin seperti ini. Jadi hanya di sini hijau nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah. Jadi hanya gini. Nah, oke, sip, seperti ini. Ini kan jadi dia duplet, ya kan? Ini duplet juga. Ini duplet. Lah Bu, yang N-nya gimana? Ya N-nya juga jadi oktet, kan 5. Dia harus menjadi oktet. Jadi kalau misalkan seperti ini, saya bikin kuning deh. Kita hitung, kita fokus ke N1 aja ya. Kalau misalkan kita total, itu nanti akan berbeda. Jadi kita hitung ke N1 nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti di sini nih. Nah, ini yang dikatakan sebagai oktet. Begitupun juga untuk N yang sebaliknya, yang satunya. Nah, gini, udah sama-sama oktet, udah sama-sama duplet gitu ya. Nah, karena si N bertemu N, ingat N itu kan golongan 5A, dia non logam ketemu non logam berarti dia ikatan kovalen gitu. Mudah ya, mudah sekali. Lanjut yang terakhir, ada SRF2. Nah, SR itu kan kita tahu golongan berapa? Dia golongan 2A, ya kan? Berarti nanti elektron valensinya itu sama dengan 2, ya. 2, ingat 2 berarti dia akan membentuk positif 2, ya kan? SR 2 plus gini. Terus lanjut si F, si fluor ini dia golongan berapa? Golongan 7A ya kan? Golongan 7A. Nah, 7A berarti elektron valensinya adalah 7. Sesuai aja, Dek, sesuai. Terus nanti si fluor ini akan membentuk muatan negatif 1, ya kan? Kalau dia mau oktet, otomatis dia butuh 1 kan? Ya udah, berarti min gini. Yuk kita gambar lagi. Ingat, dia ion, berarti dia adalah bentuk ikatan ion ya nantinya ya. Kita bikin struktur Lewisnya dulu, SR. Seperti tadi kan ada 2 ya, ini sama aja ini. Tinggal ganti ini aja sebetulnya. Ganti unsur. Ini F, ini juga F, ini ya. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena dia itu siapa namanya? Strontium ini memberi elektron ke si fluor, maka jadinya yang oktet tuh sini. Nah, gini. Terus strontiumnya ini jadi bermuatan 2 plus, dan si fluornya akan bermuatan negatif gitu.
Inilah yang disebut ikatan ion atau ionik ya, boleh ya. Gitu. Oke. Paham ya untuk pembahasan kali ini? Wah, udah selesai ternyata. Oke. Saya akhiri ya untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.